Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amin. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurulillah bahwa pada malam hari ini Bapak Panjenengan tasih sempat bersilaturahim, belajar bersama tawasul haq wa tawasul shawab di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita, membimbing kita, dan kemudian membawa kita dalam orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu yang berbahagia, ini kita mampu sama ya. Tidak perlu sama dalam sama ya. Mungkin sama kelas. Ini tidak baiknya menurut adat ya. Menurut adat itu jari kudu sama lagi. Taqabbalallahu minna wa minkum rahmatan. Nah, cara nom sing bahalan pokok ini kosong-kosong kacamata. Bapak Ibu yang berbahagia, mriki kula badhe matur ingkang begitu kathah sakderengipun kula pangapunten. Mungkin menawi selesai kula langsung melepat medal. Mungkin jam 8 sampun dipun tunggu ibu-ibu belajar tentang Al-Quran, tajwid dan tafsir. Bapak Ibu yang berbahagia, mungkin ini masuk bulan Zulhijjah, nanti tanggal 10 Zulhijjah, nanti pas tanggal kita nih Juni nih, Juni 2 hampir. Kemarin itu Idul Fitrinya tanggal hari Jumat ya. Kemarin kan ada 2 Jumat kali ya. Kemarin Idul Fitrinya itu hari Jumat, besok itu Idul Adhanya juga hari Jumat tanggal 28. Coba kita lihat. Kan nanti tanggalan dari pemerintah 29. Nah, kita kemarin Jumat kita 28. Cuma nanti dibuka kembali. Intinya bahwa kita nanti 10 Zulhijjah diharuskan untuk menyembelih hewan kurban. Maka kan sampun apa kabeh, jadi sampun kurban kabeh. Kita mungkin ada pertanyaan, sampun saya jawab, sampun diterangkan, bisa diulang kembali barangkali nanti ada pertanyaan apa-apa tentang kurban. Bapak Ibu yang berbahagia, memang kalau dilihat dari hukumnya, memang ini ada perbedaan antara beberapa imam madzhab. Mungkin akan dengan baca di perbandingan madzhab itu antara 4 imam yang terkenal itu, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu memang ada perbedaan. Untuk Imam Hanafi dan Imam Ahmad, imam yang terakhir, Imam Malik dan Imam Ahmad itu bahwa menyembelih kurban wajib bagi yang mampu, ditambah bagi yang mampu wajib. Menurut Imam Hanafi kali Imam Ahmad. Nah, terus dasarnya nopo Pak? Kok wani nopo? Mereka juga punya apa namanya? Punya dalil gitu. Jadi mengapa itu harus diwajibkan? Salah satunya mungkin Al-Quran disebutkan surat apa? Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika
wanhar perintah. Fasoli maka sholatlah, wanhar dan berkorbanlah. Karena perintah maka dihukumi wajib menurut Imam Hanafi dan juga Imam Ahmad. Sing mampu pakai tambahan, nek boten mampu boten. Kira-kira panjenengan harus bisa melihat ke dalam diri kita masing-masing. Aku wis mampu napa dereng nek guru suku wedhus telung yuta misale. Enten boten Pak Mendoro itu. Enten nggih? Enten. Nah, kira-kira mampu apa tidak? Sementara saya beli HP 7 juta misalnya atau 13 juta. Ya, jadi sekali lagi masing-masing tidak usah menunjuk orang lain gitu. Oh, bagi wajib ya. Kita terus maksimal pada diri kita masing. Karena yang paling tahu itu adalah diri kita masing-masing. Ini yang sama. Sekali apa tentunya ya, diri kita dan ini yang dijadikan sebagai hukum wajib. Tadi surat favorit, ya. Surat paling banyak kan favorit, ya. Al-Kautsar. Nah, imam itu favorit surat itu. Ya. Terus kemudian hadis juga ya, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Aku sholat bersama Rasulullah pada waktu Idul Adha. Maka tatkala selesai dibawakan kepada beliau, kepada Nabi, 2 ekor kambing dan beliau langsung menyembelih sambil berkata, dengan nama Allah dan Allah Maha Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ini dariku dan dari para umatku yang tidak menyembelih kurban. Hadis riwayat Abu Dawud. Tapi Rasulullah itu bukan egois. Ketika dia menyembelih, ini dariku dan dari umatku yang tidak mampu. Itu Rasulullah. Kemudian ada juga hadis yang menjadikan sandaran menghukumi wajib. Hadis riwayat 7 imam atau jamaah, 6 kecuali Imam Bukhari. Barang siapa yang mau berkorban di antara kalian, maka hendaklah dia tidak mengambil memotong kuku, rambut dan kukunya. Ini diambil untuk dalil wajib bagi Imam Hanafi dan Imam Ahmad. Jadi sekali lagi itu menurut beberapa hukum. Intinya bahwa menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik itu adalah sunnah muakkadah. Menurut juga PP Muhammadiyah itu juga sunnah muakkadah. Sunnah ini dianjurkan sekali ya, maksudnya sunnah muakkadah. Sunnah yang dikuatkan. Jadi nek kula oleh panjenengan mampu ya seyogianya itu berkorban. Oke, siap korban nih Bapak Ibu nggih. Insyaallah. Sing mampu tambah sing mampu itu maksudnya bukan sing sugih. Sing mampu iso tuku korban ngoten maksudnya. Ampun sing mampu sing sugih. Lah kok berarti kan sing iso tuku kambing pada saat itu dianggap mampu. Sing pada saat itu loh punya untuk bisa membeli. Nah, betul ya betul. Nek mungkin sing mampu itu diareke sing sugih, wong sugih itu lan gak apa-apa. Sing korban dadi wong sing tinggi kok sing sugih. Yang mampu pada saat tanggal 10 itu mampu kuat membeli pada saat itu. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, mungkin nek saged bagi Bapak panjenengan berkorban. Sing kuat tuku 3 juta ya 3 juta, sing kuat tuku 2 juta 950 ya 2 juta 950. Sing kuat tuku 2 juta 200 ya 2 juta 200. Sebab setiap orang kemampuannya betul sami. Sampai nggih manten sing mampu berkorban 7 orang ya 7 orang. Sing mampu 5 nggih 5, sing mampu 2 nggih 2. Iki sampai 2 kuat. Sampun. Sing boten sak niku nek dienggo sak RW urunan sapi siji.
Nggih, panjenengan sampun napa? Nggih. Terus kemudian nek korban sing sehat nggih pun napa? Sing sehat itu mboten bincang, mboten buta. Enten oleh pertanyaan, nek sing majer oleh napa mboten majer itu? Majer lho. Mandel Pak. Majer. Nggih. Lah itu termasuk cacat napa mboten? Hadisnya wonten enggak? Sing cacat itu dengan hadis itu napa jenenge iki? Nggih. Daripada melihat kemudian bincang kali kuru banget. Wis kuru cek nganggo banget. Sakit panitia. Komandan sentil kok. Ya, jadi mana Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian yang dilarang dalam berkorban, bagian disambung nafas, seperti berkorban tidak boleh menjual bagian dari korban. Wong wis niat korban kok didocok oleh yang korban. Kalau bagian luka sampai loro mati, panitia itu sakit nih sampai loro, entuk sampai siji. Padahal ulang itu rasa dia seneng sithik. Turah sekilo maniman tak doleh. Boleh betul. Saya sampai berkorban, korban. Kayak itu bagian tapi sampai berkorban ini salah bagian betul. Masa jaluk apa Pak? Jaluk sampai loro, motor siji, mungkin siji lah. Gimana sampai siji? Nek wong boten seneng, gandeng saya ora seneng. Terus niki tak dol bagian saya. Sah dari kita sudah mengasihkan kalau menjaluk DKI. Kalau sampai berkorban, kalau niat kalau berbanding dan itu DKI sampai siji dan itu ora seneng. Terus tak dol Pak Selamat tuku bareng tak tukune esek 70.000. Sah boten penjualan itu. Niki kudu boten. Barangkali saya salah ngomong kan ngoten. Mirip ya. Saya sohib berkorban. Kulo kan korban mesti untuk bagian, makanya kuapian mesti untuk bagian. Bagian saya yang sohib berkorban kan dengan saya seperti dari pangan dhewe, seperti dari sing kurang duwe lah kira-kira. Terus seperti di nama ini disimpan terus pokoknya ini nomor sepertiga wis akeh katakanlah. Terus gandeng niki pun dek kula sebagai satu korban. Kula kan ora seneng daging kambing kula dol tak dulu brek. Terus brek kula dol niku sambutan. Sah. Wis duwe. Tes. Kan dua. Yang dilarang dalam ibadah korban untuk sohib korban itu dilarang menjual bagian dari bagian korban apapun itu. Buntut, sikil, bondas, sirah maaf. Sirah putus atau tidak putus? Gas. Terus kalau itu diterima oleh yang bukan sampai berkorban, misalnya saya membantu ganda kan udah kayak kita nah jadi kita ada sekitar 10 kilo yang sudah saya buat sampai berkorban saya bukan berkorban kanan salah ya asal ya 10 kilo 80 kilo nanti orang lagi saya bayar niku dijual boleh saya mau adol sampai gol panitia wakil soal korban itu kalau panitia orang itu nenek panjenengan sing mboten korban terus dikai dirit kon jiko atau diterke bagian panjenengan sing mboten mampu itu bagian niku jenengan dol ya ora masalah panjenengan mboten sampe korban kok asal sing kula takoki itu sing sampe korban itu boten asal lah pasti kok Pak nek pasti yo kayak ngomong marah dikeke boten apa-apa ngoten lho nek didol boten asal kan sudah niat saya korbankan nggih lah kok didol mulai jadi omongan lagi ora itu sing sampe berkorban nek sing boten niku boten direkom mulai
Ngoten nggih, nggih. Mungkin sing korban ampun ngatos aku ra seneng kan bagian takde. Nek ra itu aku ra seneng korban, nek korban takde jenengan menyalahi ayat mampu ora korban. Wis piye salah, kapok dari Islam. Jadi ngoten panitia nggih. Lah niku Pak nggih yo didungke. Lah sing durung dikek ulang sapa ngono? Nggih. Mesti ana nggih kula dungke. Ya klumpuke ulama, klumpuke dasar, klumpuke iklim, klumpuke buntute. Wis kae sapa. Dikek lembaga sampun. Mriki panitia sok entuk surat permintaan mboten? Surat itu kan ada surat permintaan misalnya dari panti asuhan, dari enten asal Pak. Begini soal surat permintaan itu ya. Kan bukan personal itu lembaga. Berarti tidak lembaga sampun. Masa jenengan kula utang untuk niki ngomong-ngomong saya mau nggih mboten sangsi ben. Kula utang kebetulan saya juga panitia di sana. Itu surat 2 hari menjelang berapa surat itu benar berisiko padahal cemakin dari nah ini kemarin akhirnya terakhir itu global rencang mengelola panti asuhan mas ini enak daging dari uang murah risiko permintaan itu mas sudah itu terus itu BKB ini bukan berdekatan tinggi padahal sudah dibentukkan untuk lembaga yang minta akhirnya global rencang di panjang kowe nek ini bener iki cukup iki ana sekitar 12 kilo belum sekitar 100 kilo nggih Pak ada akhirnya diambil berarti untuk lembaga boleh tak? Boleh jadi kan sebenarnya gimana boleh langsung lupoke di lembaga siji kayak Asia siji kayak NA siji kayak Pemuda wis urusanmu dengan seizin pemilik atau sahibul korban. Nah, korban semua itu dikai surat sekno. Ini tak kae. Boleh kalau tak tanda tangan sam. Wis. Berarti nanti boleh kapan itu boleh benda sekali pikir itu dikai lembaga. Lah perkara lembaga itu pangan bareng mangan ulang bareng. Ya urusan ekonomi. Itu pun bukan urusannya panen. Mereka cerdas ngemak-mak lalu cerdas misalnya terus didol untuk kepentingan lembaga ya urusan mereka. Jadi panitia bukan sama. Terus Pak saat ini dibelah siji terus bareng-bareng dibeli hukuman sekali lagi tidak boleh memakai bagian dari hewan kurban. Nek dereng ngerti ra apa jenenge wong iki masalah sing wis ngerti. Hadisnya Ali bin Abi Thalib disuruh menyembelihkan punyanya Rasulullah. Terus dilarang jangan mengambil sedikit pun dari bagian kurban. Nek tak kei duit digo ngupahi sing nah, nek jenengan ngajeng kan panitia mesti dijalui antol nggih. Nggih, nek wedhus 500 nek sapi 1 to. Pripun? Pripun? Nek dhewe ngoten. Ning sapi bersih satu ke 500 termasuk sapi ukuran atau sapi pribadi itu 500. Soalnya nek wedhus 200 ribu. Pinten nggih? Itu saya ketemu melalui 100 lah dari uang itu boleh panjenengan untuk panitia uang itu loh boleh untuk jenengan panitia gandeng ini orang biayanya jagale dibilih dhewe ya wis kuwi dienggo sing panitia boleh dan sebagainya uang itu hung ya ora terus digodhog terus ditambahi siji-siji pohon ngoten ngatene dipangan maksudnya itu boleh dari uang itu loh nek jangan mengambil bagian dari hewan korban ampun ngantos. Terus dari nah saat ini mau ngedonpen itu doncang kita ngoten apa diadai plastik? Nah, uang plastik ya jangan diambilkan dari bagian korban.
korban. Sekolah duit itu boleh dengan membahas plastik, membahas roti, lah boleh. Maka dia pun paham dong. Nah pun paham, assalamualaikum pun paham. Jadi sampun paham. Urunan itu kan bisa banyak nanti. Syukur sing boleh ngomongan, boten nyewa jagal, nyewa jagal tidak boleh kulitnya membayar jagal ya rento, dasar membayar jagal ya rento. Pokoknya ada bayar jagal di mana sing urunan gua sing urunan saking belum berbanding mulai. Wah, lah itu nanti jagal apa tanda video ya wes terserah mau paling mau terserah. Mana? Belum paham deh. Lah, nek panjenengan iso nggarap lulang itu terus didengkem nek kowe apa ya? Di kapan ini maksudnya? Nah, ini kelek terus dicancani, udah bisa dipecahin duit terus didengkem. Wah, ini apa itu nek? Oke, udah seromatos pecahin bareng, rampungnya sesuk sore ya gue. Kan keseharitas, kan masih sah. 3 hari kan? 10, 11, 13 boleh tanggal 10 boleh, boleh tanggal 11 boleh, yang boleh tanggal 12 boleh, yang terakhir boleh tanggal 13 hari tasar itu saya sah. Betul-betul hari-harinya pas nomor 5 pas soal itu betul terserah. Nah, ada 3 masih tambah 3 hari kesempatan 5 gitu. Maka niku bab yang dilarang, termasuk yang dilarang bagi sahibul kurban untuk tidak memotong sebelum disembelih, tidak boleh memotong apa jenis Pak? Kali rambut mulai tanggal mulai tanggal piro sing mulai itu tanggal 10 wis nyebelah mulai tanggal 9 rambut jika lari nang salon aja cukur wis tanggal 9 jadi itu sing dilarang oleh 1, 2 niku sing dilarang bagi sahibul kurban terus niku dilarang menyembelih sebelum sholat. Oke, cepat Pak. Gua subuh mesti disembelih kabeh. Oke, cepat jare. Padahal tidak boleh disembelih sebelum selesai sholat. Nabi pernah melarang, pernah mengingatkan, pernah disuruh mengulangi. Sekarang dilarang menyembelih sebelum sholat. Hendak diulangi. Nah, digerobak oleh Pak terus disembelih. Ya ora ono maksudnya kowe kemudian disembelih. Nah, orang berkenan sebenarnya ora iso. Maksudnya mengulang itu boleh, artinya menyembelih sebelum sholat itu bukan dihitung kurban, bukan terus kan sembelihan itu haram terus betul itu dimakan itu tidak dihitung pahala berkorban. Nek daging tetap sah, tetap halal. Belum kok terus, ini disebut belum sholat berarti haram. Kurangnya sebenarnya betul haram, dipangan boleh. Hanya sampai berkorbannya tidak mendapat pahala berkorban. Maksudnya malah itu. Boleh paham ya? Dong jelas. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam berkorban itu nanti kita harus juga selektif untuk memberikan utamakan dulu kepada yang tidak mampu. Daging kurban boleh nggak diberikan kepada orang yang lain agama? Boleh. Zakat berbahasa boleh. Ini diutamakan pada kita dulu, terutama yang benar mampu. Atau boleh paham. Jadi itu termasuk dalam hal memberikan atau menyenangkan orang lain, menggembirakan orang lain, terutama yang tidak mampu. Jadi mungkin tang mriki pun jelek daging kabeh. Tangku nih Pak.
pentokan klaten itu di sini nganggo gir-gir. Pasang gir pasang. Iku Pak, iku kurang. Nek saiki mun kata soalnya dalane menapa ben iku dadak digeret. Dadi wedhus sisik sampe wong munggah. Nganggo nopo sing digandel niku. Nggih, dadak kanggo nek saiki boten. Nah, nek niki pun do jelek kabeh, sepakat kabeh digo-digo ya umpama niku. Ya betul. Artinya apa? Melihat pemerataan, tetapi sekali lagi kayak kita terutama yang tidak mampu harus diperhatikan. Itu termasuk memberikan, membahagiakan orang lain salah satu cara. Gitu. Bapak Ibu yang berbahagia, Rasulullah SAW Allah senantiasa menolong hamba selama ia menolong orang lain. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 2699. Mari dalam bermuamalah kita sehari-hari kita harus menekankan untuk peduli. Sakniki kata yang sing boten peduli. Pokoke kowe aku namanya sifat anania, egois, boten memikirkan orang lain. Maka hadisnya jelas. Bahkan Bukhari meriwayatkan dan Imam Muslim, siapa yang biasa membantu hajat saudaranya, maka Allah akan senantiasa menolongnya dalam hajatnya. Jadi nek awake dhewe kulino ngewangi membantu orang lain, insya Allah juga akan meringankan beban kita. Umar bin Khattab, khalifah kedua, itu pernah dikomentari. Dia mengatakan dari Nabi Umar bin Khattab mengatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ngendika Umar mendengar juga disampaikan kepada kita melalui hadis riwayat Tabrani, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia yang lainnya. Jadi dihitung manfaatnya awake dhewe kagem wong iki. Sing paling gede manfaate kagem wong liya ya kuwi sing paling dicintai oleh Allah. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim yang lain bahagia, membahagiakan orang lain dengan sesuai dengan kemampuan kita dengan berbagai cara. Artinya tidak perlu memberikan materi, banyak cara. Mengangkat kesusahan orang lain, membayarkan utang, membayarkan utang atau membayarkan utang orang lain atau menghilangkan rasa laparnya orang lain. Maksudnya utang itu, utang hanya untuk memenuhi kebutuhan makan. Orang tenang nganti makan itu kok utang diberi kakuman. Ini bukan masuk dalam ini untuk memenuhi kebutuhan pokok. Nah, kalau di sekitar kita ada konsep makhluk dagang, itu harus menjadi perhatian kita. Makan ini adalah ini kita ada wilayah yang kayak ini kita badan kita ini nama ini muka badan sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjid ini, maksudnya Masjid Nabawi selama sebulan ini. Jadi Rasulullah mengatakan, saya berjalan dengan orang yang memenuhi kebutuhan saudara sesama muslim lebih aku cintai daripada saya sholat di masjid ini, Masjid Nabawi. Ini bacaannya begini. Selama sebulan, Rasulullah lebih senang berjalan bersama orang yang memenuhi kebutuhan saudaranya sesama muslim daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Maka Masjid Nabawi itu ibadahnya ganjarannya itu. Nah, pertama kali
yang terbesar adalah di masjid di Masjidil Haram, dan yang kedua inginnya di Masjid Nabawi. Tapi Rasulullah lebih senang bersama orang yang memenuhi hajat saudaranya yang terutama luar biasa, karena efek madorot orang-orang yang kekurangan itu kan dalam kaidah fikih agama ini diperuntukkan untuk kemaslahatan atau mencegah mafsadat, memberikan manfaat dan mencegah madorot. Orang yang kekurangan, buat sakit mangan, itu bahaya betul. Bahayanya apa? Nggak rasa mangan, mati, maka harus dicegah. Kaidah fikih yang lain, mencegah madorot lebih diutamakan daripada mencari pahala. Jenengan dari tindak ke masjid, sholat Jumat, pahalanya gede. Tenggalan iroh wong marut kejar-kejaran. Itu mungkin yang betul bisa madorot betul. Madorot, mesti nasi mati nominal. Tugas panjenengan betul terus sampai mati lalu masjid tidak boleh. Mencegah madorot mafsadat lebih diutamakan dari mencari pahala. Dipisah sak mampu panjenengan. Jenengan saya kuwate nganggo gobok soalnya perlu nggo gaman kabeh bleke dimental terus berbuka apa bisa penting nunggu kabeh do leren. Nah nek wis aman pakai jenengan pindah masjid. Nek ora iso kicek bleke kanca. Ayo Pak, ayo bisa ngambil kebugaran dari kayak pindah masjid. Ini buat nonton iso. Jadi niku, maka Rasulullah lebih senang meringankan beban sesama muslim terutama daripada mungkin etika. Bukan berarti etika itu buatan penting, yang penting itu juga perintah. Ini skala prioritas. Maka dalam beragama itu kita harus tahu di sing wajib, pun di sing sunnah, pun di sing mubah, pun di sing makruh. Alasannya untuk apa? Untuk mencari mana yang harus diprioritaskan, mana yang harus didahulukan, dan mana yang harus dikebelakangkan. Gitu. Naik haji wajib, yang pertama. Yang kedua, sunnah. Menolong orang yang kelaparan, wajib atau sunnah? Wajib. Berarti nek pulau tidak haji yang kedua, ketiga dan seterusnya, sementara tetangga saya kelaparan nggak bisa makan, saya nekat naik haji, saya dosa nggak? Dosa, bahkan kini dosa. Karena apa? Meninggalkan wajib. Kok wajib? Dan tanggalin, nah, tidak menyesal, mana? Kan wajib, ini supaya saya wajib hukum ini terjadi. Kok saya tidak kesun? Sunnah ninggal ke belum ada. Maka beragama itu harus cerdas. Bukan pekubian kalian. Oke, paham. Bapak Ibu yang berbahagia, sekali lagi karena Rasulullah dahulu mengatem, maka sekarang orientasi kita ubah bahwa ternyata menolong sesama muslim itu lebih dicintai oleh Rasulullah daripada etika. To etika yang masjid Nabawi, nopo meneh etika yang masjid bukan berarti menyepelekan, tidak. Sekali lagi skala prioritas. Kalau ada dua pilihan, nek dua pilihan, sing wajib, sing sunnah, sing ditindakake sing dhisik. Apa maksudnya? Nek ada dua pilihan ibadah secara bersamaan mungkin kudu pilih salah siji, padahal bersamaan sing wajib, sing sunnah, maka harus kita pilih yang wajib. Mohon maksudnya. Bapak Ibu yang berbahagia, itu ngomong-ngomongan gitu, bukan pengajian ini betul-betul yang penting kita tambah ilmu. Jadi itu
Yang penting kita harus selalu berintrospeksi dan mari kita ubah mindset kita agar hidup kita bermanfaat bagi orang lain. Nek ora iso bermanfaat, ya ini semuanya jadi minimal jangan merugikan orang lain. Jadi urip kok merugike orang lain, itu terjadi transfer pahala. Saya mendolimi Pak Slamet, Pak Samdia, maka sedang terjadi transfer pahala. Ibadah kula sing pun bertahun-tahun pahalane pun ditabung. Karena saya mendolimi Pak Slamet, Pak Samdia tidak berani balas, maka terjadi transfer pahala. Pahala itu dipindah kabeh niku. Kali sinten kali Allah. Ning ora ketok. Nek kula saya ndeleng Pak Slamet saya ganjaran karena dipindah transfer pahala itu ngendikane Rasulullah. Suwe-suwe kan teknik. Maka kalau kita menyalahi orang lain, segera minta maaf biar tidak terjadi transfer pahala. Engko nek tek pahalane transfer dosane masa dipindah meneh lho. Niki sing paling ditakuti para sahabat dulu. Ora sah jalur ngapura ngenteni idul salah ngomong nah ora sah Pak. Iki mau cepet-cepetan soalnya barangkali durung idul fitri awak dhewe sampun ngoten ampun undang-undang ngoten. Jadi hati-hatilah meniti hidup satu kali di dunia. Sekali menyalahi orang lain kok malah meleleng. Niku nek sing disalahmu meneng wae donga kali Gusti Allah. Wah, penak kali mutiup transfer pahala. Sing salat panjenengan, sing kurban panjenengan, ganjarane mirip kula kurban, kula salat, kula puasa sing napa Pak? Selamat soalnya kula dolimi. Saya karena saya enggak mau minta repot. Maka manusia kita harus hati-hati. Sinten sing sok dolimi tanggane, gitu. Wabil khusus sing sok dolimi bu ju nih yang berkaitan kanca apa ya dolimi. Biasanya ibu sing sok dolimi bapak. Itu nama nggih. Lho, nggih Pak. Bapak jenengan kan boten nggih, sing nggih nggih ta Pak. Sing nggih niki jenengan kan boten nggih, berarti jenengan. Nggih. Bapak-bapak Ibu, selama ini kita hidup sekian tahun sudah berkeluarga. Sing nemani paling cerah sinten? Pasangan hidup. Kok ya tegel. Ngonek-ngonekke bojone. Nek kula mboten tegel daripada ngonek-ngonekke lebih baik ngenak-enake. Sing siji dosa, sing siji maka hati-hati. Kudune matur-nuwun sebagai sesama pasangan kudune matur-nuwun. Maka Rasulullah mengatakan biar terjadi tali pernikahan yang kuat, salinglah memberi hadiah perintah Rasulullah. Hadiah itu bukan harus materi yang berlimpah betul. Matur Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sekali lagi saya mohon maaf. Nah itu mau tekanan ini bagi saya yang penting kalau oleh panjenengan tambah ilmu, semakin tidak ragu untuk melakukan ajaran agama kita karena dalilnya sudah pasti, kita sudah tahu, sudah paham. Makanya mengenai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.